Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjeli Salma, NIM 202020201066. Video ini merupakan tugas UTS mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Soliha MPD. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi kelas 6 SD dengan judul Mendengarkan Cerita Fiksi. Selamat menyaksikan. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baiklah, sepertinya Ibu lihat ini masih pagi, ada yang ngantuk, tidak semangat belajar. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu punya satu yel-yel. Yel-yel ya, seperti ini ya. Kalau Ibu bilang, di mana semangatmu? Di sini, di sini, di sini. Siapa yang mau jadi juara? Saya. Oke, kita ulangi bersama-sama ya. Di mana semangatmu? Di sini, di sini, di sini. Siapa yang mau jadi juara? Saya. Oke, kita beri applaus dulu untuk kita semuanya agar semangat belajar ya. Oke, jadi jangan ada lagi yang ngantuk, kita semuanya semangat belajar, oke? Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tentang mendengarkan cerita fiksi. Oke, ada yang suka baca cerita fiksi di sini? Biasanya ini yang suka baca ini yang cewek-cewek ini biasanya suka baca cerita fiksi, ya dak? Oke, baiklah. Pokok-pokok pembahasan Ibu hari ini ada 5. Yang pertama itu pengertian dari cerita fiksi, kemudian ada unsur-unsur cerita fiksi, kemudian ada jenis-jenis cerita fiksi, kemudian ada struktur cerita fiksi, dan kemudian yang terakhir itu adalah contoh dari cerita fiksi itu sendiri. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama itu adalah pengertian dari cerita fiksi. Ada yang tahu dah apa sih cerita fiksi? Tahu dah apa cerita fiksi? Iya, benar sekali. Jadi, cerita fiksi itu cerita yang tidak nyata, anak-anak. Cerita fiksi artinya cerita yang hanya berdasarkan fantasi atau angan-angan atau imajinasi dari si penulisnya. Jadi, cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak nyata, cerita yang hanya berdasarkan imajinasi, fantasi, serta angan-angan dari si penceritanya. Misalkan kalian lagi menulis apa yang ada di pikiran kalian. Terus terbentuklah sebuah cerita yang bukan nyata, yang hanya berdasarkan angan-angan kalian. Itu bisa juga disebut cerita fiksi, anak-anak, karena dia tidak nyata dan hanya berdasarkan angan-angan kalian. Oke, selanjutnya poin kedua kita akan membahas tentang unsur cerita fiksi. Ada yang tahu dah apa saja sih unsur-unsur dalam cerita fiksi itu? Ada yang tahu? Iya, apa yang pertama? Tema. Kemudian setelah tema apa lagi? Iya, ada alur, kemudian ada penokohan, kemudian ada latar, kemudian ada konflik, dan ada sudut pandang, dan yang terakhir ada percakapan. Oke, baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu tema. Ada yang tahu tidak tema itu apa? Oh iya, benar sekali. Tema itu ide utama atau gagasan utama dalam ceritanya. Seperti misalkan cerita Maling Kundang, itu gagasan utamanya itu dia menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Tema itu intinya adalah gagasan utama yang diceritakan utamanya itu tentang apa dalam cerita itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada alur. Ada yang tahu dah apa itu alur? Iya, alur itu rangkaian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam ceritanya. Dari awal dimulai sampai akhirnya itu kejadian-kejadian yang terjadi itu apa saja. Itu yang disebut dengan alur. Kemudian yang ketiga itu penokohan. Ada yang tahu tidak penokohan apa? Iya, benar sekali. Penokohan itu yang menggambarkan tokoh-tokoh dalam ceritanya. Tokoh-tokohnya itu siapa saja, kemudian tokoh-tokohnya itu seperti apa, karakteristik wataknya itu, itulah yang dinamakan penokohan. Oke, selanjutnya itu ada latar. Ada yang tahu tidak latar? Iya, benar sekali. Latar itu dia itu menyatakan tempatnya di mana, kemudian waktunya itu kapan, terus tuh suasananya itu seperti apa. Oke, selanjutnya itu ada konflik.
komplikasi atau konflik. Konflik itu masalah yang terjadi dalam cerita itu anak-anak. Dia itu masalahnya apa, membahas tentang apa masalahnya, seperti itu. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu posisi pencerita dalam cerita itu ada di mana. Biasanya kalau dalam sudut pandang itu menggunakan kata ganti. Ini ada 3 kata ganti anak-anak. Kata ganti pertama, kalau dia meletakkan dirinya sebagai orang pertama, berarti dia menggunakan kata ganti orang pertama. Itu contohnya aku, saya, daku, seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu dia meletakkan dirinya sebagai orang kedua. Itu biasanya orang diajak berbicara. Contohnya menggunakan kata ganti kamu, engkau, dia, seperti itu. Kemudian kata ganti orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Biasanya menggunakan kata ganti iya, nya, beliau, dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak. Jadi kalau kalian mau mengetahui sudut pandangnya sebagai apa, ingat saja ya, kalau dia sebagai orang pertama, dia menggunakan kata ganti orang pertama. Kalau dia sebagai orang kedua, menggunakan kata ganti orang kedua. Kalau dia sebagai kalau dia sebagai yang dibicarakan, itu berarti dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Seperti itu. Baiklah, yang terakhir itu ada percakapan. Jadi, percakapan ini salah satu unsur dalam fiksi anak-anak. Percakapan ini dialog antara tokoh. Dalam cerita, kalian pasti sering kan melihat ada dialog, misalnya dialog Putra dengan Anto, mereka berdialog. Nah, itu salah satu unsur dalam cerita fiksi, adanya dialog atau percakapan antar tokoh. Baiklah, itu beberapa unsur dalam cerita fiksi ya anak-anak. Kita masuk pada poin ketiga, itu adalah jenis-jenis dari cerita fiksi. Ada yang tahu tidak jenis-jenis cerita fiksi? Iya, yang pertama ada novel. Yang pertama ada novel. Ini biasanya yang putri-putri ini tahu ini novel ya dak, karena hobi semua ini baca novel, apalagi novel tentang cinta ya dak. Oke, yang pertama itu novel. Novel itu merupakan salah satu cerita fiksi, di mana novel ini berupa cerita yang panjang yang di dalamnya ada tema, ada alur, ada tokoh, kemudian ada konflik, juga ada percakapan. Kemudian setelah novel di sini ada cerpen. Kalau cerpen dia ceritanya lebih pendek dari novel, biasanya habis dibaca sekali duduk. Unsur-unsur yang ada dalam novel juga dalam cerpen juga sama. Ada tema, ada alur, ada tokoh, ada percakapan, ada sudut pandang. Kemudian yang ketiga ada roman. Kalau roman ini dari namanya kita sudah tahu. Roman ini salah satu cerpen. Roman ini salah satu cerita fiksi di mana dia berisi cerita-cerita romantis yang tidak nyata, hanya berdasarkan angan-angan atau imajinasi si penceritanya saja. Baiklah, Ibu hanya memberikan 3 contoh cerita fiksi pada pembahasan kali ini, yaitu novel, cerpen, dan juga roman. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas struktur cerita fiksi. Ada yang tahu struktur cerita fiksi apa saja? Oke, kita mulai. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini cerita singkat dari seluruh cerita panjang yang ada dalam cerita fiksi anak-anak. Kalau yang tidak hobi baca atau yang lesu-lesu baca, dia biasanya baca abstraknya ini. Karena dalam abstrak ini sudah mengandung seluruh inti bacaan dari cerita tersebut. Dengan membaca abstrak kita tahu ceritanya, oh cerita ini menceritakan tentang ini, awal mulanya seperti ini, akhirnya seperti ini. Abstrak itu sama dengan rangkuman dari seluruh ceritanya. Kemudian ada orientasi. Kalau orientasi ini dia berisi tema, latar belakang, kemudian pengenalan tokoh. Intinya orientasi ini bagian perkenalan seperti itu. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini bagian permasalahan atau konflik yang dialami oleh tokoh. Kemudian ada evaluasi. Kalau evaluasi ini bagian pemecahan masalah. Kemudian ada resolusi inti dari masalahnya itu seperti apa. Kemudian yang terakhir ada koda atau reorientasi. Dia berisi amanan atau pesan dari cerita tersebut, seperti itu. Baiklah,
Pokok bahasan yang terakhir itu adalah contoh cerita fiksi. Di sini, Ibu mengambil satu contoh yaitu Maling Kundang. Maling Kundang itu salah satu cerita fiksi yang berupa sejarah anak-anak. Maling Kundang ini cerita yang berasal dari Sumatera Barat, di mana pada cerita Maling Kundang menceritakan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Dia ini awal mulanya merantau ke kota. Kemudian dia kembali lagi ke desa dalam keadaan yang sudah kaya, sudah sukses, tetapi dia tidak mengakui ibunya dan dia durhaka pada ibunya. Hingga akhirnya ibunya pun murka dan mengutuk dia menjadi seorang batu. Eh, Tema dari cerita ini seorang anak yang durhaka, kemudian tokohnya ada tokoh Maling Kundang, kemudian ada tokoh ibu, dan ada tokoh-tokoh lainnya. Kemudian alur-alur kejadian yang terjadi, yang pertama Maling Kundang merantau ke kota, kemudian dia kembali lagi ke desa, dan terjadilah konflik yang besar hingga akhirnya ibunya mengutuk dia menjadi batu. Latarnya itu ada di desa, di kota, kemudian suasananya itu sedih, menegangkan seperti itu. Baiklah, itu saja beberapa penjelasannya dari Ibu. Baiklah, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan 5 pokok pembahasan, yaitu pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, struktur, dan contoh dari cerita fiksi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilakan. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, baiklah. Jangan malu bertanya, anak-anak. Malu bertanya, sesat di jalan. Kalau malu bertanya di sini, tidak apa-apa nanya di luar. Oke? Baiklah, sebelumnya Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang kita bahas hari ini, di mana kesimpulannya itu yang pertama, pengertian cerita fiksi merupakan cerita yang tidak nyata, cerita yang hanya berdasarkan angan-angan dan imajinasi dari penulisnya atau pengarangnya saja. Unsur-unsur dalam cerita fiksi ada tema, ada alur, ada penokohan, kemudian latar, sudut pandang, konflik, dan percakapan. Kemudian jenis-jenisnya ada novel, ada cerpen, ada roman. Kemudian strukturnya abstrak, orientasi, konflik, evaluasi, koda, dan reorientasi. Kemudian salah satu contoh dari cerita fiksi ada cerita Maling Kundang, dan masih banyak cerita-cerita lain dan novel-novel lain yang menceritakan tentang cerita-cerita fiksi atau cerita yang tidak nyata. Baiklah, anak-anak sekalian, kita cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu punya satu kata motivasi. Pendidikan adalah paspor masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita berdoa secara bersama-sama agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mengucapkan terima kasih atas waktunya. Apabila ada kata-kata, tingkah laku, atau perbuatan Ibu yang tidak berkenan di hati, Ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Oke. Baiklah, sekian video mengajar dari saya. Apabila ada kata, tingkah laku, dan perbuatan saya kurang berkenan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan kepada Ibu Haniatus Solihah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pembelajaran Bahasa Indonesia MI, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.